Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Selamat pagi teman-temanku sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran online kita di materi bahasa Arab. Ya, teman-temanku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita masih di Ad-Darsul Hadi Ashar. Ya, pembelajaran 11 yang mana pembelajaran 11 ini masih tentang kata dan kalimat penolakan atau penyangkalan, ya, penyangkalan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-temanku, sebelum kita lanjut, kita akan mengulang sedikit tentang pembahasan kita di minggu lalu, yaitu tentang laisa dan laisat, yang kita pisahkan dari teman-temannya ada lastu, lasta, lasti, dan lasna. Kenapa laisa dan laisat ini kita pisahkan? Karena laisa dan laisat bisa kita pakai di benda dan manusia. Nah, masih berhubungan dengan laisa dan laisat adalah pelajaran kita di pembahasan muzakkar dan muannas, ya. Muzakkar itu bisa laki-laki atau kata benda yang tidak ada tunnya, dan muannas itu bisa perempuan atau kata benda yang tidak ada yang diakhiri dengan tun. Ya, kita ulangi contohnya. Contohnya adalah laisat ummi fil hammami bal fil hujrati. Ibuku, ummi itu, laisat ummi, ibuku bukan fil hammam, ibuku bukan berada di dalam hammam atau kamar mandi, bal fil hujrati, tapi beliau atau ummi berada di dalam kamar. Selanjutnya, laisa Muhammadun jahilan bal alimun. Laisa Muhammadun, Muhammad tidak jahilan, tidaklah bodoh, bal alimun, tapi adalah pintar, atau tapi Muhammad pintar. Kalau kita lihat di kata laisat dan kata laisa, maka kata laisat akan dilanjutkan dengan kata ummi atau kata muannas, ya. Ini bisa ummi, bisa ukhti, ya, kayak gitu, bisa jaddati, kayak gitu. Karena ummi ini muannas, ya. Laisat ummi fil hammami bal fil hujrati. Sedangkan di kalimat kedua, laisa Muhammadun, Muhammadun itu laki-laki, berarti dia muzakkar. Nah, untuk muzakkar dia memakai kata laisa. Laisa Muhammadun jahilan bal alimun. Selanjutnya, laisal qalamu alal maktabi bal alal kursi. Laisal qalamu, pulpen bukan alal maktab, bukan di atas meja, tapi alal kursi, bal alal kursi, tapi di atas kursi. Kenapa dia memakai laisa? Karena setelah kata ini, kata penolakan atau penyangkalan ini ada al-qalam. Qalamun itu muzakkar, maka muzakkar memakainya laisa. Laisal qalamu alal maktabi bal alal kursi. Selanjutnya contohnya, laisatis sabburatu waro al fasli bal amamal fasli. Saburoh atau papan tulis bukan berada di waro al fasli, di belakang kelas, bal amamal fasli, ya. Saburoh tidak berada di belakang kelas tapi ada di depan kelas.
Nah, ini adalah al-qalamu dan as-sabburatu. Itu qalamun itu muzakkar dan sabburatun itu muannas, maka dia memakainya laisa. Kenapa di sini laisati? Karena ada alif lam. Kita nggak bahas itu. Tapi kenapa laisati? Karena ada alif lam ya, alif lam syamsiah ini. Nah, itu tidak usah kita bahas. Yang penting kalian tahu laisat itu untuk muannas ya. Dan juga kalau kita perhatikan setelah kata laisa dan laisat ini, setelah kata penyangkalan maka ada bal. Di sini bal juga. Itu untuk artinya tapi. Bal itu tapi, dan habis itu menerangkan kalimat yang tidak disangkalnya. Laisat ummi fil hammami. Ibuku tidak ada di dalam kamar mandi, bal fil hujrati, tapi ibuku ada di dalam kamar. Nah, kata keterangan yang selanjutnya yang tidak disangkalnya. Atau di sini juga ada alal kursi. Laisal qalamu alal maktabi bal alal kursi. Ya, yang ini yang baris ketiga. Laisal qalamu alal maktabi bal alal kursi. Setelah kalimatnya ditolak atau disangkal, ya, pulpen itu bukan di atas meja gitu kan, disangkal kan atau ditolak ya kalimatnya. Bal, tapi habis itu dikasih deh penjelasannya, tapi di mana pulpen itu? Oh, pulpen itu alal kursi, tapi ada di atas kursi. Ini untuk laisa dan laisat. Bisa dipakai untuk manusia dan bisa juga dipakai untuk benda yang muannas atau muzakkar. Silahkan dipahamin lagi ya gitu. Kalau sudah lupa silahkan diingat-ingat lagi. Sekarang kita lanjutkan ke sisanya ya, kata penolakan yang sisanya untuk subjeknya, yaitu yang pertama ada ana. Kata penolakan ana adalah lastu. Contoh dalam kalimatnya adalah lastu jahilan bal alimun. Saya tidak bodoh, jahilan. Tapi, nah ada balnya kan. Tapi alimun, tapi pintar. Saya tidak bodoh, tapi pintar. Ana diganti jadi lastu. Kalau ana kan saya, kalau saya tidak atau saya bukan, nah ini pakainya lastu. Saya tidak bodoh, tapi saya pintar. Lastu jahilan bal alimun. Ini untuk saya. Untuk kamu gimana? Nah, kalau kalian berbicara dengan teman kalian, makai kamu laki-laki ya, anta gitu ya. Anta kan laki-laki. Nah, kalimat atau kata penolakannya adalah lasta yang dipakai. Lasta jahilan bal alimun. Ya, ini kita memakai kalimat yang sama supaya bisa diketahuin bedanya ya. Lasta jahilan bal alimun. Kalau tadi kan lastu itu untuk ana. Sedangkan untuk kamu itu lasta, kamu laki-laki ya. Lasta jahilan bal alimun. Kalau untuk perempuan gimana? Kalau kamu untuk perempuan, kita memakai lasti. Lasti jahilatan bal alimatun. Anti ya, anti ini kan untuk perempuan, kamu perempuan, lasti kata penolakannya. Lasti jahilatan bal alimatun. Kenapa ini jahilatan? Karena dia muannas kan, anti muannas ya. Kayak ustazun, ustazatun gitu kan. Kayak kurrosatun. Nah, itu kan muannas semuanya. Nah, di sini juga alimatun. Ya, bukan alimun kayak ini. Kalau ini kan untuk muzakkar. Kalau ini untuk muannas itu tinggal ditambahin tunnya aja. Selanjutnya ada nahnu. Nahnu ini bisa berarti kita atau juga bisa berarti kami. Ya. Lasna adalah kata penolakan atau penyangkalan untuk nahnu. Kita bukan. Kami bukan. Seperti itu ya. Lasna jahilina bal alimuna. Kita atau kami bukan orang-orang bodoh,
tapi kami adalah orang-orang pintar. Kita bukan orang bodoh, tapi kita orang pintar. Ini contoh dari kalimatnya untuk lastu, lasta, lasti, dan las. Nah, penggunaannya sama seperti laisa dan laisat, hanya ini untuk manusia saja, seperti itu ya. Kalau tadi kan laisa dan laisat itu bisa untuk benda gitu. Selanjutnya kita ambil contoh kalimat yang lain. Ana. Nah, kita udah bahas tadi barusan ana, yaitu lastu. Contoh kalimatnya lastu mualliman bal tilmidun. Saya bukan muallim atau pengajar, tapi saya adalah seorang siswa. Kalau untuk anta gimana ya? Kita berarti pakai lasta. Lasta mualliman bal tilmizun. Untuk anti gimana? Ya pakai lasti. Lasti muallimatan. Jangan lupa kenapa ada tannya, ada huruf taknya, karena ini lasti ini untuk perempuan. Lasti muallimatan bal tilmizatun. Tapi kamu bukanlah siswi gitu. Bukanlah pengajar perempuan, tapi kamu adalah siswi. Seperti itu. Selanjutnya, nahnu itu kita memakai lasna, atau bisa juga diartikan kami. Lasna muallimina. Muallimin ini jamak, muallimun, muallimani, muallimuna. Ini karena ada lasna jadi muallimina. Nanti kita bahas itu masih jauh. Yang penting lasna muallimina bal talamizun. Tilmizun, tilmidani, talamizun ya. Lasna itu untuk nahnu, kita bukan pengajar, tapi kita adalah siswa. Seperti itu kalau diartikan kira-kira. Ya, seperti biasa setelah kata penolakan, setelah kalimat penolakannya ada bal ya. Bal ini adalah penyambung untuk kata keterangan yang selanjutnya. Nah, setelah itu sekarang al-as'ilah atau soal-soal. Nah, Ana pingin kalian menulis soal-soal ini di buku tulis dan diisi nuktoh-nuktohnya atau diisi titik-titiknya. Ya, contoh nomor 1. Ana tilmizun. Saya adalah seorang tilmizun. Apa tilmizun? Tilmizun artinya adalah siswa. Ana tilmizun. Nukto mualliman. Silahkan isi dengan kata penyangkalan yang pengganti ana. Kata penyangkalan pengganti ana apa ini? Silahkan ditulis. Selanjutnya nomor 2, anti tilmizatun. Nah, nukto tobi batan. Silakan untuk anti, kata sangkalannya apa ya penggantinya, pengganti anti. Nah, nomor 3, nukto alkitabu fil mahfazoti bal alal maktabi. Nah, silahkan untuk alkitabu ya, kata gantinya apa di sini, silahkan diisi gitu. Nukto alkitabu fil mahfazoti, di dalam tas, tapi bal alal maktabi, kayak gitu. Kalau ini tobibatan artinya dokter ya, tobibun, tobibatun gitu. Nomor 4, nukto as-sayyaratu fil baiti bal amamal baiti. Titik-titik, mobil di dalam rumah, tapi amamal baiti, di depan rumah. Dan nomor 5 yang terakhir, anta mudarrisun titik-titik fil baiti bal fil fasli. Nah, silahkan kata pengganti anta untuk kalimat penyangkalannya apa, silahkan diisi. Anta mudarrisun, kamu adalah seorang mudarris atau pendidik atau guru, bolehlah kita artikan guru ya. Nukto fil baiti bal fil fasli, di dalam rumah tapi di kelas. Silakan diisi dengan kata ganti dari antanya. Kalau ini yang muannasnya ya, ini juga mudzakarnya.
Nah, ini anti, kata gantinya silakan diisi, dan ini untuk ana, kata gantinya apa. Silakan diisi, insya Allah mudah kalau kalian memperhatikan video yang tadi ana jabarkan secara singkat. Itu saja. Cara mengerjakan adalah ditulis di buku tulis semua kalimatnya dan isi titik-titiknya dengan kata ganti yang tadi sudah kita pelajari. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ana harap pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belajar pelan-pelan, yang penting bisa dipahami. Seperti itu ya, nggak usah terburu-buru. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh di komen di kolom komentar. Seperti itu. Kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.